berpikir kamu cuma. Saya tidak menyerang keimanan kamu. Enggak. Ya, meskipun saya punya segudang bahasan tentang itu. Saya menyatakan kebenaran di dalam iman Kristen saya. Baik, memang ada perbedaan yang besar ya antara pemahaman Islam dan Kristen. Makanya saya mau tarik ke sini. Ya supaya juga teman-teman bisa ngerti bahwa dalam Alkitab, dalam Quran mengatakan bahwa Allah itu adalah zat. Ya. Itu adalah gaib. Nah, sementara dalam yang diimani oleh orang Kristen bahwa Allah itu bukan sekedar zat, bukan sekedar gaib. Tetapi Allah itu dia tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Namanya transenden. Ya. Artinya Allah itu tidak dibatasi oleh ciptaannya sendiri. Itu kemahakuasaannya. Karena segala sesuatu diadakan oleh yang maha ada. Ada absolut. Ada absolut itu membuat segala sesuatu yang ada dengan kemahakuasaannya. Nah, kemahakuasaannya tidak dapat dibatasi oleh yang ada, yang diciptakan. Dia melampaui segala apa yang ada. Semua paham kalimat itu? Iya. Semua paham kalimat barusan saya lontarkan? Saya paham. Oke, biar kita nyambung. Seperti apa yang semua pahami dengan kalimat saya itu? Oke, baik. Seperti apa? Jadi yang pertama, saudara memfitnah. Kalau di dalam Al-Quran itu ada data bahwa Allah itu zat. Itu nggak ada datanya dalam Al-Quran bahwa Allah itu zat. Saya tidak memfitnah, cuma saya mencoba menarik apa yang disampaikan oleh Zuma. Mana saya fitnah di sini? Coba saudara saya mengatakan ada perbedaan. Enggak, kenapa tadi Anda kamu bilang fitnah? Anda mengatakan bahwa di dalam Al-Quran Allah itu zat. Di mana ayatnya itu, Bang? Saya katakan ada perbedaan pemahaman. Ya. Okay. Padahal tadi saya mendengarkan itu. Baik. Saya lanjutkan. Yang dipahami oleh saudara Islam, bukan Quran. Saya bilang dipahami oleh saudara Muslim. Baik. Dan apa yang dipahami oleh Kristen. Ya. Semua menjelaskan dari apa yang semua jelaskan kan tadi. Abang bisa nggak kita bicara gantian? Katanya mau elegan diskusinya. Anda kan tadi sudah menjelaskan tentang konsep Tuhan dalam Kristen. Izinkan saya berbicara untuk menanggapi. Iya, makanya saya dengar. Boleh. Baik. Nah, kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi di Mazmur 121 nomor 4, di situ dikatakan penjaga Israel tidak mengantuk dan tidak tidur. Apakah Yesus bisa masuk di situ sebagai hakikat Tuhan? Karena orang Kristen selalu mengatakan Yesus itu sehakikat dengan karena Bapak. Saya tidak hafal juga. Iya, silakan. Saya buka dulu ayatnya. Oke, silakan. Ya, Mazmur berapa tadi? Oke. Mazmur 121 nomor 4. 121 nomor 4. Di situ dikatakan penjaga Israel tidak mengantuk dan tidak tidur. Sesuai dengan apa yang tadi ayat yang saya bacakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Sekarang orang Kristen mengatakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Apakah Yesus bisa dikategorikan sebagai hakikat Tuhan yang tidak mengantuk dan tidak tidur? Silakan. Ya teman-teman, inilah yang saya tidak suka pola diskusi semua begini. Kita belum clear tentang pembahasan kata Allah dalam kemahakuasaannya. Sudah langsung loncat kepada Yesus. Tidak sampai hari kiamat pun cuma kamu tidak pernah akan memahami tentang siapa Yesus kalau kita tidak runut membahasnya. Mari kita bahas dulu tentang keberadaan Allah di dalam kekuasaannya. Tadi pertanyaan saya kepada Zuma, apakah Zuma memahami kalimat yang saya sampaikan kepada Zuma? Zuma bilang iya, tapi ternyata tidak dipahami. Langsung loncat kepada Yesus itu. Ya dikutip juga dari Mazmur tadi, nggak ada hubungannya. Oke, Zuma, sekarang kita gantian, mengikuti aja. Oke, sekarang giliran kamu ya. Giliran kamu dulu ini ya. Ada 4 menit 55 detik. Silakan. Tadi saudara mengatakan bahwasanya Tuhan dalam Kristen itu konsepnya transenden, tidak terbatas ruang dan waktu. Ya kan?
Tuhan Anda itu maha kuasa, tidak dibatasi oleh makhluknya, kekuasaannya tidak dibatasi oleh makhluknya. Yesus itu makhluk. Dan kekuasaan Tuhan ketika ada pada diri Yesus itu sudah sangat terbatas. Yesus tidak bisa melawan rasa ngantuk. Yesus tidak bisa melawan rasa lapar. Yesus tidak bisa menahan rasa takut, serba kekurangan, dan seterusnya. Nah, berarti argumentasi yang Anda bangun itu bertentangan sangat-sangat berat dengan fakta yang ada tentang sembahan Anda yang bernama Yesus itu. Orang Kristen menghakikatkan Yesus sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Tetapi Yesus terpenjara oleh ruang dan waktu. Yesus tak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Bagaimana mungkin bisa disebut Tuhan Yesus ini? Sementara ketika kita berbicara mengenai hakikat pencipta, itu tidak terbatas. Namanya Tuhan tidak terbatas, ya tidak terbatas. Ketika dia turun derajat, berarti dia terbatas. Makanya dikatakan maha hidup. Kenapa dia disebut maha hidup? Karena dia tidak akan mengalami mati sedetik pun. Karena dia tidak bisa mengalami mati, maka dia tidak kapan dia menjadi makhluk, maka dia akan tersentuh oleh dimensi kematian. Itulah yang terjadi terhadap Yesus. Dan memang Yesus itu bukan Tuhan. Dia manusia ciptaan Tuhan. Dia makhluk Tuhan yang diutus Tuhan sebagai nabi dan rasul untuk makhluk Tuhan kepada Bani Israel. Tetapi orang Kristen menjadikannya menjadi Tuhan sehingga narasi-narasi tentang hakikat Tuhan bertabrakan dengan kondisi Yesus. Itu fakta, itu real. Maka ketika kita berbicara mengenai esensi pencipta, maka lebih tepat di Islam. Esensinya adalah maha goib. Sebagai maha goib, tidak bisa tersentuh oleh dimensi biologis. Karena dia maha goib. Tuhan Anda tersentuh oleh sesuatu yang disebut biologis. Dia jadi daging. Bukan Tuhan itu. Bukan maha goib lagi. Kalau seperti itu adanya. Sedangkan sifat maha goib ini masih terekam di dalam kitab saudara. Contoh, di 1 Timotius 6 nomor 16. Di situ jelas terekam sekali bahwa Tuhan itu maha goib. Tuhan itu maha goib. Itu terekam di dalam kitab Anda sendiri. Saya ulang lagi. 1 Timotius 6 nomor 16, Tuhan langit dan bumi itu maha goib. Yesus gak bisa dia. Makanya saya katakan dalam Mazmur 121 nomor 4, penjaga Israel itu tidak mengantuk dan tidak tidur. Itulah Allah yang kami sembah. Sedangkan Yesus tidur. Yesus tertidur. Maka dia tidak bisa sehakikat dengan Allah. Yesus tidak bisa sehakikat dengan pencipta. Karena Yesus cuma ciptaan. Anak orang Yesus itu, anak orang. Cuman karena Kristen terjebak oleh ajaran Farisi, maka Kristen menyembah Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan untuk orang-orang jahat. Dalilnya di KPR 2 nomor 36. Tuhannya Yahudi melantik Yesus menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Saya kira cukup. Yesus tidak bisa sehakikat dengan Tuhan karena Yesus tidur, Yesus mengantuk, Yesus lapar, Yesus manusia. Dia kemudian memiliki sifat, bukan sifat Tuhan tapi sifat makhluk. Demikian. Oke, semoga jaringan tidak bermasalah ya. Oke, timernya. Masih ada 18 detik. Silakan coba. Ini mau dihabiskan 4 menit, kelamaan Bang, kelamaan. Karena pasti Anda Oke, akan sudah, muter-muter kalau begitu, aja. Ya. Enggak, kita kembali aja pada pola ya. Supaya Ya, tidak silakan. nabrak-nabrak gitu berdiskusi. Kamu kan mau tertib. Teman-teman Oke, juga oke. bilang di sini gitu ya. Oke, Gantian ya, silakan aja buat undangannya. Mana belum ada nih, belum muncul di saya gitu. Gimana caranya? Gimana nih, mau terima atau apa? Di mana nih? Oke. Tanding ulang.
Oke, silakan. Tidak, saya sudah mulai paham. 3 bulan sejak digunakan, tadi malam saya dapat pemahaman dari Dalbo itu, ya, yang nggak bisa menjawab pertanyaan saya. Dari awal sampai berakhirnya diskusi tidak bisa dijawab. Demikian juga ya kali ini sudah ditunjukkan oleh Zuma. Zuma tadi saya membawakan tentang keberadaan Allah yang dipahami oleh orang Kristen. Dia adalah yang ada absolut, dia yang maha ada. Segala sesuatu diadakan oleh dia. Dan apa yang ada tidak dapat membatasi yang ada itu. Dia melampaui segala apa yang ada. Karena dia adalah transenden. Itu disebut transenden. Saya tanya kepada Zuma tadi, apakah memahami tentang Allah yang ada ini? Yang tak dapat dibatasi? Paham. Ternyata penjelasan berikutnya tidak nyambung dengan apa yang saya tanyakan tadi. Dengan Allah yang transenden. Kalau Allah tidak dapat dibatasi, memang dia tidak dapat dibatasi. Manusia pun tidak dapat membatasi Allah. Logikanya, kalau Allah dapat dibatasi, maka dia bukanlah Allah. Kalau dia bukanlah Allah, maka tidak mungkin ada alam semesta. Siapa yang memelihara alam semesta ini dengan segala keteraturannya? Dia terus bergerak dengan teratur. Dia terus bergerak, dan membesar. Sehingga tidak mungkin manusia dapat mengukur kebesaran alam ini. Artinya, para ahli fisika sampai sekarang tidak bisa menduga sebesar apa alam semesta ini. Kita berdiam dalam tata surya kita. Tata surya kita ada dalam galaksi kita. Kita punya galaksi tetangga namanya Andromeda. Kita ada di Bima Sakti. Ada miliaran galaksi sampai tak terbatas jauhnya. Artinya saya menjelaskan kepada Zuma, Allah itu tidak mungkin dapat dibatasi oleh seluruh alam semesta, termasuk makhluk. Makanya apa yang dan memberikan perbedaan apa yang dialami. Ini jaringan kita ya, teman-teman, atau jaringan dia? Tunggu finish, baru muncul. Tadi sempat menyimak apa yang saya jelaskan. Allah yang transenden tidak dapat dibatasi oleh ciptaan. Karena kalau dia ada, jangan kamu samakan bahwa kalau dia ada di bumi, dia tidak ada di ujung dunia yang lain. Tidak begitu pemahaman dalam iman Kristen tentang Allah itu. Silakan kalian menganggap Allah itu goib, ya. Allah itu zat. Tetapi Allah tidak berada di dalam ciptaannya, dalam pengertian ada cuma ada pada satu titik. Keadaannya atau dia yang maha ada, melampaui segala apa yang diciptakan dari apa yang ada yang diciptakan itu. Ya, termasuk manusia tidak dapat membatasi kealahannya. Saya katakan, kalau manusia dapat membatasi kealahannya, ya, maka alam semesta tidak ada lagi. Termasuk Zuma tidak ada di hadapan saya. Kenapa? Siapa lagi yang mengatur alam semesta ini? Yang bergerak secara teratur. Kalau Allah sudah tidak ada. Karena cuma ada dalam wujud manusia. Ya, nah makanya Zuma kita bahas secara perlahan-lahan. Seperti kita mau memijit dari tentang kata Allah yang maha ada, ya, ada yang absolut. Kata absolut saya percaya Zuma ngerti sebagai seorang akademisi. Ya. Makanya tadi saya mencoba pemahaman Zuma, ya, tentang kealahan itu supaya saya dapat memahami dengan benar Allah yang dipahami oleh Zuma. Ya, sehingga Zuma menjelaskan itu. Saya punya catatannya loh. Dia yang goib, tetapi dia juga adalah zat. Saya mencoba membawa apakah ada perbedaan, Zuma bilang ada. Tetapi pada akhirnya dalam narasi terakhir tadi tentang Allah itu, Zuma mengatakan bahwa Allah itu dalam kegoibannya ada esensinya, maha goib. Kan begitu, makanya agak kabur juga. Nanti diperjelas ketika mengatakan pada cair. Justru saya mempertegas itu, cair macam-macam, ada bensin, ada air. Ya, justru saya yang membedakan itu. Nah, saya kembali kepada Allah yang maha ada. Dia tidak mungkin dapat dibatasi dengan ciptaannya.
termasuk daging. Oke? Silakan. Oke. Ini sesi bertanya ya. Saya ingin Sudah, tahu. saya kembali. Cuma saya sudah kembali kepada alur yang kamu bawakan. Saya sudah ngikuti aja. Allah sudah clear ya, tidak dapat dibatasi. Ya. Oke. Sekarang Saya sudah masuk pada cuma Oke. itu. Allah yang menjadi. Anda mengatakan bahwasanya Tuhan Anda tidak dibatasi oleh daging. Iya. Faktanya Yesus. Jadi gini Suma ya. Faktanya begini. Yesus tidak bisa Ntar dulu, berbuat maaf, Pak, Suma. apa-apa. Iya, karena dia manusia. Karena berarti Dia dibatasi manusia. daging. Berarti dia dibatasi makhluk. Dengar, pengertian batasan. Dengar kan dulu ya. Dia Pengertian dibatasi batasan. makhluk. Dengar dulu semua. Makanya kalau kamu dengar apa ya yang saya jelaskan tentang Allah yang transenden, saya tanya, mari kita uji kalau dia batasi. Saya tanya ke kamu. Yesus dia mengaku. menyembuhkan ya. Yesus ya. mengatakan dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti dia dibatasi Kita uji oleh aja. Ya, kita uji kemanusiaannya. aja. Tuhan Anda dibatasi oleh kemanusiaannya. Tuhan Anda dibatasi oleh sifat kedagingannya. Katanya tidak terbatas, tapi dia dibatasi oleh makhluk. Katanya tidak terbatas oleh daging. Faktanya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dia masih berdoa dan meminta, dan bahkan berkata-kata pun dia tak bisa dari dirinya sendiri. Gimana dong? Mana buktinya? Ayo, silakan. Saya jelaskan ya. Cuma, apakah alam materi bisa membatasi dirinya? Nggak mungkin, Yesus- termasuk dagingnya tidak dapat membatasi. Yesus menyatakan ya, karena dia manusia. Ya, justru Dia karena manusia. daging, justru Tetapi karena dia juga makhluk. Allah. Dengar semua. Loh. Tidak, Dia Allah tidak dibatasi. dibatasi ya, tidak dapat Dia dibatasi. Dengarkan. dia terbatas. Jangan dulu potong. Saya memberikan jawaban, saya Kenapa merespon Yesus- pertanyaan kamu. Tolong kamu diam dan dengarkan. Kenapa Ya? Yesus tidak bisa Saya berbuat merespon apa-apa? pertanyaan kamu. Jangan dipotong. Karena Kenapa ini poinnya. Yesus tidak bisa Saya berbuat mau tanya, apa-apa? dengarkan dulu. Yesus juga dalam keadaan manusia, memang dia terbatas, dia manusia kok. Ya. Berarti Anda Dia tadi manusia mengatakan memang terbatas. Tetapi Allah, dengarkan cuma. Berarti Tuhan Anda Allah dibatasi. di dalam pribadi Kristus, dengarkan cuma ya. Allah yang diam di dalam Kristus tidak dapat dibatasi. Itu. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Yesus manusia. Bukan Tuhan kan? Loh, dengarkan. Dia adalah manusia, Zuma. Berarti Dia dia adalah bukan manusia, Tuhan. dia juga adalah Allah. Loh, berarti Dengar, dia dengar. adalah Dia berarti adalah dia adalah manusia, dia Tuhan. juga adalah Allah. Berarti dia adalah Tuhan Kita yang mau terbatas. saut-sautan begini atau saling memberikan pemahaman? Saya hanya butuh Itu yang kejujuran. saya tidak mau dari berarti dari cara diskusi Tuhan Zuma. Anda, Ya. berarti Tuhan Dengarkan Anda saya punya berikan keterbatasan. penjelasan. Manusia dapat dibatasi ya. Manusianya dapat dibatasi. Dia bisa tidur, dia bisa makan, dia Ketika bernapas, Tuhan dia Anda berdoa. menjadi manusia, dia Aduh, terbatas. Zuma. Kapan saya bisa memberikan jawaban? Ketika Tuhan Kalau Anda kamu jadi salah. manusia, dia terbatas. Dia Oke, manusia, saya silakan. tegaskan ya. Dengarkan dulu Zuma. Silakan. Mau diskusi silakan. atau mau menang sendiri? Silakan. Dengarkan Zuma. Manusianya dapat dibatasi, tetapi kealahannya yang diam dalam rupa manusia tidak dapat dibatasi. Buktinya, mau bukti? Mau buktinya? Jelaskan aja. Ya. Nanti saya ngomong. Dengarkan marah. dengarkan dulu. Manusianya dapat dibatasi. Manusia memang terbatas, tetapi kealahannya di dalam rupa manusia tidak mungkin dapat dibatasi. Buktinya apa? Ya, saya berikan buktinya. Kamu bilang tadi air itu cair. Ya. Secara fisika, Zuma, secara fisika setiap benda yang dicelupkan ke dalam air akan mendapatkan tekanan yang sama seberat benda itu. Kamu paham itu? Hukum Archimedes? Nah, saya tanya ke kamu. Saya tanya ke kamu. Apakah air dapat membatasi Yesus itu? Pengaji, thank you Bang Ferry. Udah nggak jelasin Sekarang aja kalau air Tuhan tidak yang dapat terbatas membatasi itu. Yesus, siapa dia? Silakan aja Enggak, Anda siapa menjelaskan. dia gitu loh semua ya. Saya membuktikan bahwa dia itu adalah Allah. Makanya Yesus. air, dengarkan cuma, air tidak dapat membatasi Yesus itu sendiri. Ya, hukum-hukum fisika ya tidak dapat membatasi Yesus itu. Ya, air itu materi.
Yesus manusia juga kalau materi. Ya, dia daging. Tetapi kenapa air tidak dapat membatasi dia? Ya. Sama dengan kapal laut. Kenapa Yesus tidak Justru Yesus melawan hukum-hukum fisika. Siapa dia? Karena dia adalah pencipta alam semesta. Iya. Makanya alam semesta tunduk kepada dia. Siapa manusia yang dapat menghentikan Siapa manusia yang dapat menghentikan angin? Siapa manusia yang dapat menghentikan gelombang? Siapa manusia yang dapat menghentikan badai? Manusia kan? Tetapi alam tunduk kepada Yesus itu sendiri. Saya memberikan bukti loh. Dan itu dikatakan Alkitab. Saya mau membalik. Apakah mau saya mirroring? Silakan. Mau saya mirroring? Silakan. Tuhan saya hanya bukan mau melakukan manusia. pemilaan cuma. Enggak, saya tidak mau mirroring. Meskipun juga jelas saya. Anda mau mirroring? Dengarkan, Anda mau mirroring di mana? Tuhan saya bukan makhluk. Enggak, beda dengan Tuhan Anda, Yesus, Sekarang makhluk. begini aja ya. Saya tidak begini. Sekarang kamu jelaskan Tuhan Anda. Ya? Kan tadi sudah. Tuhan kamu adil nggak? Tuhan kamu adil nggak? Tuhan saya adil. Tanya, Tuhan kamu adil. Saya mau pernyataan Anda. Jadi salto Saya mau lagi nih. tahu pernyataannya. Tuhan Anda adil atau enggak? Pindah lagi kita ini. Jadi kamu nggak tertib di sini semua ya? Ya, kita kan berbicara tentang kealahan. Ya, dia menyatakan diri dalam rupa manusia. Saya Katanya sudah menjelaskan, dia tidak terbatas. Allah yang Tadi diam di dalam rupa manusia. Anda tadi Dengarkan, mengatakan manusianya Tuhan Anda terbatas. tidak terbatas. Tetapi Allah oleh yang daging, diam. Ini waktu oleh saya cuma. makhluk. Kamu yang nggak tertib. Bukannya ini waktu Kamu saya. yang membuat ini, tapi kamu yang tidak tertib. Allahu Akbar. Ini waktu kamu baru kamu sematkan. Ya, sudah kita nggak perlu lagi waktu-waktu ini. Silakan aja. Tapi jangan menyela gitu. Ya. Tadi Jangan Abang menyela. mengatakan Saya mengatakan Tuhan yang manusianya terbatas. Tuhan Ya, Anda tetapi tidak kealahannya, dibatasi. ingat. Tidak Yesus dibatasi mengatakan oleh aku dan makhluk. Bapa adalah satu. Tidak Saya sudah dibatasi buktikan, oleh kan, tidak dibatasi daging. dia. Yesus itu adalah Tuhan, Iya, turun memang ke betul. bumi menjadi daging. Setelah menjadi daging dia terbatas. Iya. Katanya Tuhan dibatasi Manusia daging. terbatas karena manusia, Suma. Nah, Kalau dia makanya bukan Tuhan manusia, dia Makanya tidak Tuhan layak. Anda jadi daging. Dengarkan Suma. Kalau dia bukan manusia, dia tidak layak untuk menjumpai manusia. Iya, katanya Tuhan Karena Anda bukan nggak manusia. dibatasi oleh makhluk. Katanya Tuhan Anda nggak Karena dibatasi dia makhluk. manusia. Loh, Dengarkan. berarti dia terbatas. Berarti Tuhan Anda dibatasi Memang makhluk. Allah tidak dapat dibatasi dengan makhluk, dengan kedagingannya. Buktinya Dibuktikan kan? Yesus Sudah tidak bisa saya berbuat buktikan. apa-apa. Buktinya. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan kamu cuma pada konteks itu ya. Dia Loh, nggak tidak bisa berbuat dong. apa-apa. Pernyataan dia dalam rupa manusia. Dalam Iya, berarti rupa dia manusia. dibatasin. Ya. Berarti dia terbatas. Allah menyatakan diri. Kealahannya Dalam- tidak terbatas. Tetapi Tuhan dia dalam Anda rupa manusia. menyatakan diri. Ya. Tuhan Saya Anda jelaskan menyatakan aja. diri dalam bentuk terbatas. Anda menjilat pernyataan Dia Anda sendiri. dengarkan ya Suma. Saya katakan kalau dia ya menyatakan diri dalam rupa manusia, bukan cuma menjadi manusia tok. Kalau dia tapi cuma dia menjadi terbatas manusia jadinya. tok, logikanya, dengarkan. Saya masuk kepada logika. Kalau dia Jadinya cuma menjadi terbatas. manusia tok, dengarkan dulu, jangan dipotong. Kalau kamu potong, lebih hentikan. Kita tidak berdiskusi secara elegan. Enggak, saya cuma Tadi sudah kita mengingatkan diatur Abang dengan ini. waktu. Anda Ya. mengatakan Oke, Tuhan Anda sekarang tidak dibatasi saya oleh berikan makhluk. waktu yang sisa ini. Ntar dulu Suma. Saya berikan kembali waktu yang sisa ini 3 menit lebih kepada Anda. Sebentar, Oke. berikan waktu saya untuk menjelaskan ya. Silakan. Oke, tadi di awal Anda berapi-api mengatakan Tuhan Anda tidak dibatasi oleh daging. Tuhan Anda tidak dibatasi oleh makhluk. Tuhan Anda tidak bisa dibatasi oleh manusia. Yesus turun ke bumi, Bang. Dari langit turun ke bumi jadi manusia dia. Terbatas. Tidak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa lawan ngantuk. Tidak bisa lawan kemudian rasa laparnya. Tuhan Anda terbatas jadinya. Yang benar adalah ketika Yesus itu bukan Tuhan. Tapi faktanya Anda menuhankan Yesus yang serba terbatas. Anda menuhankan Yesus yang serba tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya bahwa Anda menjilat ludah Anda sendiri.
Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda tidak bisa dibatasi oleh manusia, tidak bisa dibatasi oleh makhluk, tidak bisa dibatasi oleh daging. Ternyata daging membatasi Tuhan Anda. Tuhan Anda turun ke bumi. Efesus Filipi 2 nomor 6 nomor 7 8. Mengambil rupa manusia. Setelah mengambil rupa manusia, Tuhan Anda jadi terbatas. Tidak bisa berbuat apa-apa. Halo. Gimana lagi? Itu fakta, itu real. Artinya bahwa ketika Anda mengatakan Tuhan Anda tidak terbatas, itu maunya Anda. Tapi faktanya Anda menuhankan makhluk yang terbatas, alias Anda salah sembah.